Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh, ku mau memuji-Mu,
memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang baik Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dan kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, haleluya. Sebab Dia yang layak terima segala pujian. Yesus Tuhan kita, haleluya.
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Dia yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita percaya Dia adalah Tuhan Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory
Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, bagaikan bencana, siap dibentuk Tuhan. Bentuklah hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan
Kami rindu menjadi bejana-bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar membentuk, memproses setiap hidup kami, menjadikan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu dapat disampaikan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada kita, Tuhan memberi kesehatan kepada kita, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah di dalam rumahnya di tempat ini. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul melihat yang tidak terlihat. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia yang bukan saja bisa kita lihat dengan mata kita. Semenjak abad ke-17, manusia mulai menyadari bahwa selain ada benda-benda atau ada makhluk-makhluk yang bisa mereka lihat dengan kasat mata, dengan mata telanjang tanpa bantuan alat, mereka juga menyadari ternyata ada juga makhluk-makhluk lain yang tidak bisa mereka lihat. Seorang ilmuwan Belanda yang bernama Antonie van Leeuwenhoek menemukan sebuah mikroskop sederhana, dan melalui mikroskop itu dia memberitahu kepada kita ternyata ada makhluk-makhluk kecil yang kemudian kita kenal dengan nama bakteri berada di sekeliling kita, hidup bersama-sama dengan kita. Dan kemudian pada akhir abad ke-19, seorang ilmuwan Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky menemukan adanya makhluk yang lebih kecil daripada bakteri. Makhluk itu kita sebut dengan nama virus. Nah, saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita kenal virus ini dengan baik. Oleh karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang masih dihantam oleh pandemi, yang masih dihajar oleh makhluk yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, yang kita sebut dengan nama virus COVID-19. Virus tampak tidak terlihat dengan mata telanjang kita. Bahkan kalaupun kita menggunakan kaca pembesar pun, kita tidak bisa melihat virus. Virus hanya bisa dilihat dengan mikroskop khusus yang disebut dengan nama mikroskop elektron. Nah, saudara-saudara sekalian, namun yang pasti virus itu ada. Dan saudara-saudara sekalian, virus bukanlah satu-satunya hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa ada dunia yang tidak terlihat di sekitar kita. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, faktanya kita menemukan Alkitab berkata seperti ini. Kita tidak melihat pada apa yang dilihat, tetapi pada apa yang tidak terlihat. Jadi Alkitab mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak terlihat, namun dia nyata. Hal itu ada. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat satu bagian dari kitab suci yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-23. Melihat yang tidak terlihat. Mari kita lihat bagian tersebut. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel, mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja.
Lalu mengamuklah Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidak dapatkah kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimkannya ke sana kuda-kuda, kereta, dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka, sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara-saudara sekalian, bagian yang kita baca adalah salah satu potongan di dalam riwayat seorang nabi yang bernama Elisa. Elisa hidup di tengah-tengah perseteruan di antara kerajaan Israel Utara dan kerajaan Aram. Dan di dalam kisah ini kita melihat bagaimana orang-orang dari kerajaan Aram merasa frustasi dihadapkan pada sebuah kenyataan. Strategi mereka untuk menjatuhkan kerajaan Israel Utara selalu gagal dan selalu gagal. Seolah-olah ada mata yang mengintai segala kegiatan mereka dan memberitahu kepada orang-orang Israel Utara, sehingga semua gerak-gerik mereka, semua strategi mereka kelihatan terang benderang. Dan hal inilah yang menimbulkan tanda tanya kepada penguasa Aram. Apa yang menyebabkan semua strategi kami sepertinya ketahuan lebih dulu dan akhirnya tersingkap. Yang menyebabkan strategi kami, yang menyebabkan rencana-rencana kami gagal oleh karena
di Israel ada seorang yang bernama Elisa. Ada seorang nabi Allah yang memberitahu kepada orang-orang Israel segala hal yang direncanakan oleh orang-orang Aram. Dan untuk mengatasi masalah ini, penguasa Aram kemudian mengutus sejumlah besar pasukan. Tadi kita baca dikatakan bahwa kereta-kereta kuda dikirim, pasukan-pasukan besar dikirim untuk mengepung tempat di mana Elisa dan teman-temannya tinggal. Dan kisah ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat menarik. Bujang Elisa melihat bagaimana tempat kediaman mereka terkepung oleh bala tentara Aram yang kelihatannya sangat-sangat kuat, jauh lebih besar, jauh lebih perkasa dari kekuatan yang mereka miliki. Dan ini yang membuat bujang atau hamba Elisa ini gemetar ketakutan. Tapi syukurlah di tengah-tengah pengepungan itu, Elisa, saudara-saudara sekalian, meyakinkan bujangnya bahwa mereka tidak sendirian. Elisa berdoa agar mata sang bujang itu terbuka. Dan betapa terkejutnya bujang Elisa ketika mereka melihat bahwa ternyata bukan hanya ada pasukan-pasukan Aram yang mengelilingi mereka. Ternyata ada pasukan-pasukan yang tidak terlihat oleh mata sebelumnya, namun kini bisa mereka lihat. Pasukan-pasukan malaikat Allah sepertinya yang mengelilingi mereka. Dan jumlah mereka sangat-sangat besar. Dan kisah selanjutnya kita tahu persis bagaimana terjadi sesuatu mujizat yang luar biasa. Di mana pasukan-pasukan Aram itu dibutakan matanya. Dan kemudian mereka dibawa ke ibu kota Israel Utara, Samaria. Dan di sana mata mereka dibukakan dan mereka terkejut karena mereka telah sampai di Samaria. Dan mereka seperti tawanan yang tidak berdaya. Raja Israel bermaksud untuk membunuh mereka. Namun Elisa melarang hal tersebut dilakukan. Sebagai gantinya, Elisa meminta ada perjamuan makan diberikan kepada pasukan-pasukan tersebut. Mereka tidak dibunuh, mereka tidak ditawan, tetapi mereka disambut seperti tamu agung. Dan akhirnya mereka dikirim pulang. Dan kisah ini ditutup dengan satu kalimat yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, kisah ini menarik. Namun pada pagi ini saya ingin agar kita bisa melihat 3 hal di dalam kisah ini. 3 hal yang sepertinya tidak terlihat, tetapi selalu ada. Dan saya yakin 3 hal yang sama itu hadir di dalam hidup kita. Meskipun kadang-kadang kita tidak melihatnya dengan mata telanjang kita. Mari kita lihat hal pertama. Hal yang sepertinya tidak terlihat. Tetapi itu ada, nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal yang pertama adalah hadirat Allah. Hadirat Allah, the presence of God. Ketika bujang Elia melihat keluar, yang dilihatnya adalah tentara musuh yang mengepung mereka dari semua sisi dan mereka kian mendekat. Dengan segera kepanikan muncul, rasa takut mulai muncul. Tetapi ketika Elisa berdoa agar Tuhan membuka mata bujang tersebut, dia tiba-tiba menyadari bahwa tentara malaikat Allah ada di pihak mereka.
Tuhan pencipta alam semesta ada bersama-sama dengan Elisa dan bujangnya. Dan hal yang sama saudara-saudara sekalian juga senantiasa ada dan nyata di dalam hidup kita. Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Dia tidak jauh dari kita. Walaupun seringkali kita tidak menyadarinya saudara-saudara sekalian. Seperti bujang Elisa ini. Di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Daud pernah berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau." Suatu kesadaran akan kehadiran Tuhan. Daud menyadari God is everywhere. Allah itu ada di mana-mana. Bahkan di tempat-tempat yang tidak mereka duga. Bahkan dalam situasi-situasi yang kadang-kadang orang berpikir tidak mungkin ada Allah di sini. Tetapi Allah selalu ada. Inilah yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita tidak bisa lepas dari hadirat atau kehadiran Allah. Namun, kadang-kadang kita seperti hamba atau bujang dari Elisa. Kita sering mengalami kesulitan untuk mengalami dan mengenali kehadirannya. Kita sering kali mengalami kesulitan untuk mengalami dan mengenali kehadirannya. Mungkin oleh karena ada apa? Mungkin oleh karena ada hal-hal yang menekan kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita stres. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita depresi. Dan hal itulah yang membuat kita gagal untuk mengenali dan mengalami His presence, kehadirannya. Jadi bagaimana kita bisa belajar untuk melihat Tuhan dan mengalami serta mengenali kehadirannya. Kita bisa mulai dengan doa sederhana seperti yang dilakukan oleh Elisa. Elisa berdoa dengan sederhana. Doanya adalah buka mata hatiku. Sama seperti Elisa berkata, buka mataku. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan buka mata hatiku. Dengan berdoa semacam ini, itu akan membantu kita menjadi lebih sadar akan kehadiran Tuhan. Lord, open my spiritual eyes. Tuhan, buka mata rohaniku supaya aku bisa mengalami, supaya aku bisa mengenali kehadiran. Seringkali kita tahu bahwa Tuhan itu ada di sana dalam kehidupan kita. Tetapi pandangan kita kerap buram dan tidak fokus. Dikaburkan oleh lingkungan. Dikaburkan oleh situasi. Dikaburkan oleh problem-problem. Oleh masalah-masalah yang menekan kita. Tetapi ketika kita memfokuskan lensa iman melalui doa dan penyembahan seperti Elisa dan bujangnya, maka kita bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas. Itulah sebabnya setiap hari kita perlu mengambil waktu untuk berdoa, untuk berbicara dengan Tuhan supaya kehadiran Tuhan yang buram, kehadiran Tuhan yang tidak jelas menjadi begitu jelas di dalam kehidupan kita. Ini hal pertama yang bisa kita lihat di dalam kisah Elisa yang terekam di dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Hal yang kedua yang bisa
kita lihat sesuatu yang tidak terlihat, tetapi itu nyata, tetapi itu adalah perlindungan Allah, God's protection, His protection. Alkitab memberitahu kita berdasarkan Mazmur 34 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan dikatakan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan dan meluputkan mereka. Dan itulah yang dilihat oleh bujang Elisa ketika dia mengintip keluar jendela. Tuhan mengangkat tirai atau Tuhan mengangkat tabir di antara alam duniawi dan alam rohani. Dan itu memungkinkan bujang Elisa melihat sepasukan malaikat yang menaiki kereta berapi berkemah di sekitar tentara-tentara musuh. Ada perlindungan Allah di dalam diri umat Allah, tidak terlihat oleh mata, tetapi itu nyata. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus sadar bahwa ada perlindungan Allah yang senantiasa mengawal, senantiasa menyertai hidup kita, siap menopang hidup kita. Ketika jembatan yang terkenal di Amerika, namanya Golden Gate, yang berada di San Francisco dibangun, pada awal pembangunan jembatan tersebut ada banyak korban jiwa untuk nyambung itu, saudara-saudara sekalian. Karena pekerja harus menaiki tempat-tempat yang tinggi dan banyak dari antara mereka yang gugur. Dan kemudian seseorang mengusulkan, gimana kalau dibuat perlindungan untuk para pekerja tersebut. Dan akhirnya sebuah perlindungan dibuat, mereka membuat sebuah jaring. Sebuah jaring persis di bawah tempat di mana para pekerja tersebut mulai menaruh besi-besi untuk menyambung jembatan yang di kemudian hari dikenal dengan nama Golden Gate. Perlu biaya yang besar memang. Dikatakan untuk membangun jaring raksasa tersebut diperlukan biaya 100.000 US dollar pada waktu itu. Namun dengan selesainya jaring tersebut, para pekerja merasa nyaman. Para pekerja bisa bekerja dengan cepat karena mereka tahu ketika mereka jatuh mereka tidak mati. Ada perlindungan, ada net, ada jaring yang melindungi mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, kita pun juga punya jaring-jaring tersebut. Hanya masalahnya jaring-jaring tersebut tidak terlihat. Kalau jaring-jaring yang membentang di bawah, katakanlah konstruksi jembatan Golden Gate itu bisa dilihat, jaring yang disediakan Allah di dalam hidup kita itu kerap tidak bisa kita lihat. Namun jaring pengaman itu ada. Perlindungan Allah itu ada di dalam hidup kita. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah umat manusia, ada dua cara loh Tuhan memberikan perlindungan di dalam kehidupan umatnya. Ada dua cara Tuhan menunjukkan perlindungannya di dalam hidupmu dan di dalam hidupku sebagai orang-orang percaya. Cara pertama adalah Dia meluputkan umatnya. Dia meluputkan Anda dan saya dari malapetaka dan bencana. Seperti yang dialami oleh Elisa dan bujangnya. Seperti yang dialami oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Mereka diluputkan dari ancaman bahaya invasi kerajaan Aram.
Tuhan meluputkan mereka. Dan beberapa ratus tahun silam ada seorang yang namanya John Gibson Payton. Seorang misionaris yang menjadi perintis pekabaran Injil di sebuah pulau yang namanya Hebrida Baru. Pulau tersebut ketika John Gibson datang masih dihuni oleh suku-suku yang primitif, suku-suku yang tidak ramah dengan pendatang-pendatang baru. Gibson bermaksud untuk memberitakan Injil kepada suku primitif ini. Tetapi suku ini tidak suka dengan kehadiran orang kulit putih. Jadi suatu malam mereka bermaksud untuk menyerang. Mereka bermaksud untuk membakar rumah John Gibson. Dan sekaligus membunuh Gibson dan seluruh keluarganya. Persiapan dilakukan. Orang banyak berkumpul. Dan mereka mendekati rumah Gibson. Namun terjadi keanehan. Tiba-tiba mereka mundur teratur. Setahun kemudian, ketika berita Injil mulai mereka terima, John Gibson bertanya kepada kepala suku, apa yang terjadi pada malam itu? Kenapa mereka membatalkan penyerangan yang mereka rencanakan? Dan kepala suku itu berkata, malam itu ketika kami bermaksud mendekati rumahmu, kami melihat ada orang-orang yang tinggi besar dengan pakaian yang menyala, dengan senjata yang lengkap. Dan kami tidak berani mendekati rumahmu. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena ini? Suatu fenomena yang luar biasa. Fenomena yang dialami oleh Elisa dan bujangnya, kini dialami oleh seorang perintis pekabaran Injil di Pulau Hebrida Baru yang bernama John Gibson Payton. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah cara pertama Allah melindungi umatnya. Dia meluputkan umatnya dari malapetaka dan bencana. Mungkin Anda atau saya pernah mengalami hal ini. Kita diluputkan dari bencana. Kita diluputkan dari hal-hal yang mengancam kita. Dengan cara yang luar biasa. Namun bukan itu satu-satunya cara Allah melindungi kita. Ada cara yang kedua. Ada cara yang lain Allah melindungi kita. Bagaimana? Dia kadang-kadang tidak meluputkan kita dari bahaya, namun memberi kepada kita perspektif yang tepat untuk menghadapinya. Kadang-kadang bahaya itu dibiarkan ada di sana. Ancaman itu tetap ada di sana. Dan kita tidak diluputkan dengan cara yang luar biasa seperti yang dialami oleh Elisa, seperti yang dialami oleh John Gibson Payton. Tapi kita diberi sebuah perspektif yang baru di dalam menghadapi ancaman, di dalam menghadapi hal-hal yang membuat kita gemetar, hal-hal yang membuat kita ketakutan. Dan kalau saudara membuka di dalam bagian-bagian perjanjian lama, seringkali kita melihat Tuhan itu digambarkan atau dibandingkan seperti menara yang kuat atau benteng yang perkasa. Saudara baca di dalam Mazmur 61 ayat 4. Di sana dikatakan Tuhan itu adalah kota benteng, menara pengawal, saudara-saudara sekalian. Stronghold, Tower of Salvation. Dari menara yang kuat, menara keselamatan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada zaman dulu ketika orang-orang Israel berlindung di dalam benteng Salomo atau menara Daud, nah saudara-saudara sekalian, musuh-musuh mereka tidak hanya kemudian berkemas lalu pulang. Enggak. Pada zaman dahulu, ketika orang-orang Israel berlindung di kota itu,
berlindung di dalam kota yang ada menaranya itu, mereka juga masih harus berjuang, saudara-saudara sekalian. Mereka harus berjuang karena musuh-musuh nggak langsung pergi. Musuh-musuh tetap ada di sana. Tetapi yang menarik adalah mereka bisa melihat musuh-musuh mereka dari dalam benteng. Dari menara itu mereka bisa melihat musuh-musuh mereka. Dan ini membawa keuntungan bagi mereka. Alih-alih menjadi sasaran empuk di tempat terbuka, mereka kini bisa bertarung dari posisi yang lebih baik dan menguntungkan. Posisi menara atau benteng yang lebih tinggi ini memampukan mereka memiliki sudut pandang yang baik, perspektif yang baik. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, di saat kita menghadapi kesulitan, ketika kita berpaling kepada Tuhan, ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan, kerap kali masalah itu tidak hilang begitu saja. Kerap kali masalah itu tetap ada di sana. Kerap kali ancaman itu tetap ada di sana. Namun kita dapat menghadapi masalah-masalah itu dengan sudut pandang yang lebih baik. Kita bisa menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup kita dengan sudut pandang yang lebih baik. Inilah hal yang perlu untuk kita dalam tanda kutip lihat di dalam kehidupan kita. Kita perlu melihat bukan saja kehadirannya, kita juga perlu melihat perlindungannya. Mari kita lihat hal yang ketiga. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat di dalam bagian ini. Sesuatu yang tidak terlihat namun begitu nyata ada di sana adalah apa yang saya sebut dengan the wisdom of God. Hikmat Allah. Selain kehadiran dan perlindungan Allah, kisah yang kita baca hari ini juga menyingkapkan hikmat Allah yang luar biasa. Pasukan Aram yang telah dibutakan matanya digiring ke Samaria, ibu kota Israel Utara. Secara manusia, seperti yang ditunjukkan oleh sikap Raja Israel, pasukan-pasukan Aram itu sebaiknya dibinasakan. Atau minimal ditawan. Namun di dalam kisah ini, Elisa yang menjadi kepanjangan dari pikiran Allah, Elisa yang menjadi kepanjangan dari hikmat Allah, justru meminta Raja Israel menyiapkan pesta untuk menjamu musuh-musuh mereka. Musuh-musuh itu tidak dibinasakan, musuh-musuh itu tidak ditawan, namun justru disambut sebagai tamu terhormat sebelum dipulangkan ke negaranya. Hasilnya luar biasa, saudara-saudara sekalian. Alkitab mencatat sebab sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Israel mengalami damai. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mengikuti hikmat Allah. Hikmat Allah seringkali tidak bisa dilihat secara jelas dengan mata hati. Kalau saya bicara dengan mata hati ini, kita lihat dengan pikiran kita, kita lihat dengan perasaan kita. Hikmat Allah itu kerap kali tidak bisa kita lihat dengan mata hati kita. Hikmat Allah itu kadang-kadang bertentangan dengan cara-cara berpikir yang wajar. Seperti yang kita lihat di dalam kisah ini. Pikiran yang wajar itu musuh. Seharusnya dibinasakan. Seharusnya ditawan. Itu pikiran yang wajar. Tetapi hikmat Allah mengatakan lain. Jangan binasakan. Jangan ditawan. Beri mereka jamuan makan.
Hikmat Allah itu kadang-kadang begitu misterius di dalam hidup kita. Hikmat Allah itu menuntut kita untuk menerimanya dengan iman dan keyakinan penuh akan integritas pribadi Allah. Kalau kita berani melakukannya, maka kita akan mengalami keajaiban-keajaiban ilahi di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ada banyak perintah-perintah Allah yang kelihatannya sepertinya nggak wajar. Contohnya kita diminta untuk memberikan korban persembahan. Kita diminta untuk memberi dan memberi. Kalau kita gunakan pola pikir yang wajar, hukum ekonomi rasa-rasanya tidak make sense. Karena hukum ekonomi mengatakan kita perlu untuk mendapatkan penerimaan yang sebesar-besarnya. Dan kemudian melakukan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Itu prinsip ekonomi yang kita pelajari di sekolah. Tetapi di dalam firman Allah kita diminta untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersedia untuk memberi. Yang memberi tidak akan pernah mengalami kekurangan. Yang menabur tidak pernah menuai. Mereka akan senantiasa menuai, saudara-saudara sekalian. Sesuatu yang kelihatannya bertentangan dengan apa yang wajar di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita bersedia taat untuk mengikuti hikmat ilahi, kita akan mengalami keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita. Ada banyak hal yang mungkin Tuhan ingin Anda lakukan melalui hikmat-hikmatnya. Mungkin tidak terkait dengan pemberian, tapi mungkin terkait dengan perilaku. Mungkin terkait dengan tindakan kita di dalam hidup ini. Dan kalau kita mau taat, kalau kita mau percaya akan integritas pribadi Allah, kita tahu bahwa Dia itu bijaksana. Dia itu pasti memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Dia pasti tidak akan mencelakakan anak-anaknya. Tentu kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Dan saya berdoa agar di dalam jalan pemuritan yang kita lalui di dalam hidup ini, kita boleh diberi kesempatan. Kesempatan itu sebenarnya selalu ada. Kesempatan untuk mengalami karya-karya ajaib Allah. Selalu terbentang di hadapan kita. Hanya masalahnya, beranikah kita untuk mempercayai pribadi Allah? Beranikah kita bertindak di dalam ketaatan sehingga kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Hikmat Allah itu memang kadang-kadang begitu misterius, sukar untuk kita mengerti. Tapi kalau kita bisa menerimanya dengan iman, meyakini integritasnya, maka kita akan melihat hal-hal yang besar. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah ada seorang yang namanya Samuel F.B. Morse. Samuel F.B. Morse, atau di Indonesia dikenal dengan nama Morse. Morse itu adalah sandi yang kita pelajari pada waktu kita di pramuka. Waktu kita di pramuka, kita diajar bagaimana membaca sandi Morse. Dan sebenarnya Morse itu ditemukan oleh seorang yang namanya Samuel F.B. Morse. Ceritanya diawali dengan sebuah tragedi. Samuel ini sebenarnya adalah seorang pelukis hebat. Seorang pelukis, seorang seniman yang luar biasa. Sehingga
Waktu itu dia diminta untuk menggambar seorang pejuang Prancis yang membantu kemerdekaan Amerika. Dia sedang menggambar di sebuah ruangan yang kering yang kini disebut dengan nama Capitol Hill. Waktu dia menggambar, sedang membuat lukisan itu, dan untuk membuat lukisan itu dia dibayar mahal, $1.000 waktu itu. Pada tahun 1822. Waktu dia sedang menggambar, ada seorang penunggang kuda turun dengan tergesa-gesa dan mendekati Samuel dan mengatakan, istrimu baru saja pulih dari sakit. Samuel kaget karena dia tahu istrinya lagi hamil besar. Dan dia yakin saat melahirkan sudah tiba, tapi dia harus terpisah jauh. Istrinya tinggal di New Haven. Waktu itu perjalanan dari tempat di mana dia gambar sampai ke tempat tinggalnya. Tempat tinggal istrinya melahirkan 4 hari dengan naik kuda. Karena dia cepat-cepat, dia gelisah. Dia khawatir ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan istrinya yang bernama Lucretia. Dan akhirnya Samuel pulang, cepat-cepat pulang. Sampai dia di rumah, dia kaget karena istrinya sudah dikuburkan dan meninggal dunia. Dan hal inilah yang membuat dia kemudian memutuskan untuk putar haluan dari seorang pelukis hebat. Dia mulai berpikir, gimana ya aku bisa memperpendek dalam tanda kutip jarak. Bagaimana aku bisa membuat 4 hari ini katakanlah menjadi lebih pendek. Dan akhirnya dia mulai berpikir dan berpikir. Dan akhirnya dia menemukan apa yang di kemudian hari dikenal dengan nama telegram. Pada tahun 1844, tepatnya tanggal 24 Mei, Samuel berhasil membuat sambungan telegram pertama dari Washington DC ke Baltimore. Dia diberi uang sekian $1.000, dia sambung, dia tarik kabel. Dan pada tanggal itu 24 Mei, telegram pertama di dunia dibuat. Menariknya, kalimat pertama dari telegram tersebut adalah bagian dari Alkitab. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, di dalam Bilangan 23:23, nah itu saudara tahu, kalau saudara ingin tahu telegram pertama di dunia itu isinya apa, ya isinya Bilangan 23:23. Keajaiban yang diperbuat Allah. Itu kalimat pertama yang ditulis, yang menjadi telegram pertama di dunia. Keajaiban yang dibuat oleh Allah. Dan semenjak itu dunia berubah. 4 hari dari tempat di mana katakanlah Samuel bekerja. Biasanya pesan itu dibawa penunggang kuda itu perlu 4 hari. Dari New Haven ke Capitol itu perlu 4 hari. Namun gara-gara Morse 4 hari potong jadi 4 detik. Sesuatu yang luar biasa. Dan ini dimulai dengan sebuah tragedi. Ini dimulai dengan sesuatu hal yang menghantam seorang anak Tuhan yang bernama Samuel Morse, yang terpukul oleh karena kematian istrinya. Suatu tragedi, suatu kesedihan yang luar biasa. Namun saudara melihat di balik kesedihan yang luar biasa itu ada tangan Tuhan yang berkarya. Ada hikmat Tuhan yang tak terselami oleh alam pikiran manusia. Sehingga justru melalui tragedi itu kita melihat bagaimana kehidupan manusia kemudian dipermudah di atas muka bumi ini. Hari ini kita tidak akan pernah kenal WA. Kita tidak akan pernah kenal email kalau kita tidak kenal lebih dulu apa yang kita sebut dengan nama telegram. Hikmat-hikmat Allah
yang sukar untuk kita fahami. Hikmat Allah yang bekerja di dalam kehidupan Samuel Morse. Tragedi. Namun di kemudian hari bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi dunia. Dan kadang-kadang di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita juga mengalami hal-hal seperti Samuel Morse. Kita mengalami hal-hal yang memedihkan hati kita. Kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa sih saya harus mengalami hal yang semacam ini? Mengapa sih saya harus mengalami bencana seperti ini? Mengapa sih saya harus mengalami kesedihan semacam ini? Tapi percayalah pada integritas pribadi Allah. Jangan tinggalkan dia, saudara-saudara sekalian. Karena ada sesuatu yang luar biasa yang dia kerjakan. Mungkin di tengah-tengah keterpurukan hidup kita. Percayalah, ada hikmat-hikmat Allah yang nyata. Dan hikmat-hikmat itu meskipun tidak Anda lihat, hikmat itu nyata, hikmat itu ada. Dan suatu waktu, hikmat itu akan tersingkap. Dan Anda bisa melihatnya dengan terang benderang. Seperti yang kita lihat di dalam kehidupan Samuel F.B. Morse. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya
selalu hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Hikmat-Nya senantiasa termanifestasi di dalam hidup kita, cepat atau lambat. Haleluya, haleluya. Pagi ini mungkin ada di antara saudara-saudara sekalian yang merasa Tuhan itu terlihat begitu jauh. Firman Tuhan telah membawa Anda pada sebuah pengertian yang benar. Mungkin Anda hari ini lemah, perlu kekuatan dari Tuhan, perlu pertolongan dari Tuhan. Angkat tanganmu, Tuhan ada di sini. Haleluya. Mungkin kau datang dengan berbagai macam persoalan hidup. Mungkin kau membawa beban-beban hidupmu di dalam rumah Allah pada hari ini. Angkat tanganmu karena Dia ada. Karena Dia siap untuk menolongmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami secara khusus pada pagi ini. Kami yakin Kau sudah menguatkan kami. Kami yakin Kau sudah meneguhkan iman kami. Kami yakin Kau sudah menyediakan jalan keluar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.